Halo pecinta film, kali ini kita akan mengupas bagaimana review film Eternals. Dilansir langsung dari CNN Indonesia. Film Eternals rasanya tidak seburuk penilaian dan ulasan yang beredar di media sosial maupun di laman agregator. Film ini sejatinya cukup menyenangkan untuk ditonton karena para karakter yang unik dan visual yang ciamik terutama bagi penonton awam Marvel. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang. Eternals mengisahkan 10 superhero dari luar angkasa yang bernama Eternals. Mereka adalah Ajak, Cersei, Ikaris, Kingo, Spirit, Phastos, Makkari, Druig, Gilgamesh, dan Thena. Mereka dikirim oleh Celestial Arishem ke bumi untuk memusnahkan invasi Deviant pada 5000 sebelum Masehi atau sejak awal peradaban manusia. Deviant dikisahkan sebagai musuh bebuyutan manusia. Mereka terakhir kali membunuh Deviant terakhir pada tahun 1500-an, dan setelah itu mereka hidup terpisah dan tersebar di seluruh penjuru bumi. Ryan dan Kasvirpo, Chloe Zhao, dan Patrick Burleigh selaku penggarap cerita dan naskah memanfaatkan premis tersebut untuk membawa penonton keliling dunia, mulai dari London, Australia, India, Mesopotamia hingga Babilonia. Keindahan tempat-tempat ini diperlihatkan dengan jelas dalam Eternals. Sementara itu, selayaknya film Marvel pada umumnya, adegan laga menjadi sajian yang mesti dipersiapkan dengan matang. Berbagai adegan laga dalam Eternals ini ditampilkan dengan cukup baik dengan efek-efek visual yang memukau. Namun kelebihan utama Eternals justru ada pada karakternya. Meski terdiri dari 10 superhero, karakter para Eternals dibuat unik dan berbeda satu sama lain. Satu film yang berdurasi terbatas, namun ia berhasil menaklukkan tantangan itu dalam 157 menit. Film ini menggambarkan setiap Eternal dengan cukup jelas, mulai dari latar belakang, kekuatan, hingga kehidupan mereka setelah berbaur dengan manusia. Komposisi antar karakter juga dibuat seimbang. Setiap Eternals ditampilkan memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, sehingga tidak ada yang lebih menonjol dibanding yang lain. Marvel juga memilih untuk merangkul kelompok minoritas seperti difabel dan bukan hanya mereka dari kelompok LGBT. Hal itu terlihat dari Lauren Ridolph yang memerankan Makkari. Ridolph diketahui aktris tuli sejak lahir. Kehidupan Eternal setelah berbaur dengan manusia juga dikemas dengan cukup menarik, mulai dari Cersei yang menjadi guru hingga Kingo yang bertransformasi menjadi aktor Bollywood. Tak perlu mempertanyakan bagaimana performa para pemain Eternals. Richard Madden, Gemma Chan, Salma Hayek, Angelina Jolie, Don Lee, Brian Terry Henry, Perry Keoghan, Lia McHugh, Kumail Nanjiani, Lauren Ridolph sudah cukup baik membawakan karakter mereka. Ditambah mereka juga mampu menampilkan ikatan emosional di antara para pemain. Salah satunya soal asmara Cersei dengan Ikaris, serta Makkari dengan Druig. Hal itu cukup memperkaya kisah para Eternal, mengingat mereka dikisahkan telah hidup selama ribuan tahun. Secara penggarapan cerita, Eternals tampak memang ramah bagi penonton awam Marvel. Alur ceritanya mudah dicerna dengan narasi pada bagian awal, hingga perkembangannya ketika para Eternal berkonflik dengan penciptanya Celestial. Seperti film Marvel yang lain, bumbu-bumbu komedi tak lupa diselipkan di dalam cerita. Materi komedinya juga terbilang mudah ditangkap penonton, apalagi mereka yang berasal dari kota besar. Eternals juga menyesuaikan diri dengan situasi dunia terkini. Misalnya saja Cersei yang kecanduan gawai, Kingo yang menggarap vlog, serta nama BTS yang juga dibawa dalam film ini. Pada intinya, Eternals masih tergolong menyenangkan untuk ditonton, meskipun film ini masih dibayang-bayangi kritik dari para kritikus dan pecinta film Marvels.